Juma, kau itu jangan tipu-tipu lah di medsos ini ya. Siapa Kau sudah lagi yang jelas tertipu? pendeta Arom itu mengaku ya Apa bahwasannya dia pengakuannya? menipu, diajarkan si Juma katanya. Oh, Paulus banget. Loh, memang Paulus kau nggak banget. tahu malu, Juma, kau udah Paulus berbohong. banget. Kau berani loh nongol-nongol di medsos. Paulus banget. Kau nggak tahu malu ya? Paulus Ya? banget. Lisa lah, ya, Sangat Lisa Paulus. ngaku Sangat padahal Islam dari Paulus. lahir. Sangat Paulus. Aduh. Sangat Paulus. Oh, Paulus itu orang sangat baik. Tapi Paulus. kalau Mamat itu pedofil, Juma. Sangat Paulus. Paulus itu orang baik, Sangat ya, Paulus. membawa ajaran agama Paulus. abad pertama. Sangat Lalu, Paulus. Nipu ya, terus. si Mamat itu Cuman ya menipu. pedofil, beda Cuman kelas penipu. dong. Cuman Mana penipu. mungkin pedofil Cuman sama dengan penipu doang. sama dengan Paulus? Cuman Nggak bisa beda kelas menipu. dong, Juma. Mau Makanya kau laki-laki, ini mau penipu. perempuan, Kami semuanya itu nggak penipu. menipu, Juma. Perempuan nipu, Nggak laki-laki tahu malu nipu, kau, kerjanya muncul kau di nipu, medsos. hanya aja nipu. Ya, kau penipu. Tidak ada informasi Kau kalau bilang bukan ini menipu. itu semenjak sama Penipu Kristen. pembohong. Penipu dan Mana buktinya, pembohong. Juma? Yang jelas Arom Itulah udah ngakui. pembohong. Yang Pembohong, ngajarin penipu. si Juma di komalnya Penipu, pembohong. dibayar. Saya tidak Aduh, nggak kenal. kelas kami Dia dong, adalah seorang Juma, murtadin. ya? Dia Kristen. Nggak Dia kelas mau kami. kawin. Kau ngarang-ngarang, Tapi tidak ada ya? duit. Maka dia pura-pura mau di room alap. kau Ternyata kemarin, cuma Juma, mau mualaf, menipu. Juma. Kau Alamak. ngaku-ngaku pendeta Arom, Kami sekarang karena kami ketahuan tertipu. kau cari alasan. Orang Kristen Lalu menipu kau kami. tuduh Kalian yang Paulus bangga. penipu, kau yang penipu. Kalian bangga dengan penipuan Kristen. Arom Boneng. itu Kristen. Boneng. Arom itu Boneng. Kristen. Ngaku-ngaku Makanya kau pendeta. boneng, karena Kami kau syahadatkan begitu. Boneng. Agamamu Jangan itu agama sampai berdiri di atas bonengmu tipuan makin gitu. bertambah karena kau terus boneng. Agama penipu, sisa-sisa Boneng. Belanda. Nggak malu Peninggalan kau muncul, penjajah. kau barusan menipu, boneng, boneng. Peninggalan Kau penjajah. sekongkol sama Arom. Agama Kambing hitamkan Arom. peninggalan Enggak penjajah. layak dong Paulus sama kau. Enggak layak dong. Agamamu peninggalan penjajah. Paulus itu nggak bohong kayak kau, apalagi cari uang. Mari. Apalagi Agama ya kau penjajah. kalian. Agamamu agama Boneng. sisa peninggalan Boneng. penjajah. Kalau tak ada penjajah, tak ada agamamu di Nusantara ini. Tujuh. Penjajahlah yang membawa paling agamamu ke Indonesia, Cak Ayu. Tanpa penjajah, agamamu Nabimu tak itu eksis di pedofil. Nusantara. Penjajahlah yang Beda- membawa agamamu masuk ke Nusantara ini. Oh kodong. Beda kelas dong. Tanpa penjajah, Halo, kamu badan tidak patah. akan jadi Tina. Penuh sepat- Tina mengikuti Itulah agamamu. agama penjajah. Nggak ada. Datang ke Nusantara untuk menjajah. Itulah Kristen nggak- agamamu. Agama penjajah. Mau kau bilang agamamu kasih, tak peduli. Karena faktanya agama penjajah. Tak peduli kau bilang agama kasih, yang pasti agamamu agama penjajah. Kodong kamase agama titisan penjajah. Merampas kebenaran, mengubur kebenaran, lalu menumbuh kembangkan dusta. Tuhan jadi bayi itu adalah blow on banget. Tuhan jadi bayi blow on banget, Cak Ayu. Tuhan makan ikan goreng itu adalah film India. Halo, selamat sore.
Saudara, Assalamualaikum. waalaikum. Dari mana bang? Anu, dari Jawa Timur, Bang. Oh, Jawa Timur. Enggak, cuma mau mengingatkan ada moderatornya apa enggak itu? Tidur. Kenapa bang? Walah. Enggak, kalau penghujat itu lebih baik diturunin, Bang. Itu aja. Nggak apa-apa, intermezzo. Jangan dilayani, apalagi menghujat Nabi dan Al-Quran. Iya abang. Itu makasih. wajib diturunkan. Siap. Itu saja, Bang. Mohon Oke maaf. saudara, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Silakan teman-teman Oten naik sini diskusi. Jangan keserupan tapi ya diskusi baik-baik aja ya. Kita diskusinya baik-baik. Ayo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah naik ke sini, tapi tidak ngomong-ngomong, cuman diam-diam aja. Mana lagi nih? Semuanya cuman Muslim kayaknya. Adakah? Halo, semangat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana Salam. bang? Siap. Siap. Salam kenal. Iya. Moderatornya kemana ini Bang Suma? Ada. Sudah ada di bawah. Oh iya, jangan sampai terulang lagi tuh Bang Suma perkataan dari penghujat tadi. Iya betul bang, betul. Tapi memang sudah dari sana pabriknya begitu cetakannya. Kayak mana? Memang sudah dididik dengan kebencian ke kita. Agama mereka diajarkan membenci kita. Makanya di STT ada Islamologi. Halo. Semangat siang. Halo, semangat siang. Puasa dia. Puasa bernapas. Semangat siang. Ya, semangat siang Boneng. Teruslah memberitakan kebenarnya Boneng ya. Iya, pasti itu. Ya. Teruskan Itu berita sudah kebenaran pasti. Boneng. Iya dong. Iya dong. Iya Iya Boneng yo. Gimana kabarnya Boneng? Baik. Neng, kabarnya gimana? Baik. Buka kameranya dulu dong. Baiklah. Aduh, gak bisa Neng. kamera. Buka Gak kamera. bisa nyala kamera nih Neng. Pengikut masih kurang Neng. Oh gitu, padahal pembohong ini sudah dikasih bisa kok. Halo, Boneng. Paulus. Sangat Paulus, Semangat sangat terus, Boneng, ya. Paulus, Memberitakan kebenaran. sangat Paulus, bebas berdusta dalam segala hal. Sudah jelas-jelas bisa buka kamera, dibilang nggak bisa. Sangat mencerminkan Paulus. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang Siang Bang Juma. siang juga. Iya bang, dari sekte mana? Kristen aku Bang. Buka kameranya, silakan. Aduh aku lagi di jalan nih Bang Juma. Nggak apa-apa ya pakai gini aja. Diturunkan sama moderator bang kalau nggak buka kamera. Nggak apa-apa lah kayak gini aja lah. Kemarin udah buka kamera.
Diturunin pasti bang. Kalau bisa buka kamera, nggak buka kamera diturunin, serius. Diturunin pasti. Yang penting kita diskusi aja lah. Sabar ya, aku pakai baju dulu. Iya. Siang-siang panas loh. Na 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 na. Bang Arifnya mana? Minta permintaan Bang Arif. Bang Arif minta permintaan biar saya kasih moderator. Bang Arif kalau dengar saya silakan minta permintaan. Gimana? Buka masker lagi ya? Bang Arif tidak dengar saya. Oke. Saudara Eno. Oke. Ya, Al-Quran saya mengatakan selain yang menyembah Allah nanti Iya. di akhirat akan diusir oleh sembahan mereka sendiri. Nah, saya membaca di dalam kitab Matius 7 nomor 22-23. Ternyata Al-Quran saya betul. Kristen diusir Yesus. Itu gimana menurut saudara? Buka mic-nya bang. Buka mic-nya. Oh iya. Di Matius 7 berapa? 7:25 ya? Itu yang 22. mengatakan Yesus. 22-23 Yesus mengusir Kristen ke neraka. Iya, itu Makasih, Bang Arif. mengusir orang. Iya, bukan mengusir Kristen, mengusir umat yang percaya kepada nabi palsu. Nabi palsu itu diusir. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Coba buka, Nggak ada kayak Matius. gitu. Coba Nabi buka palsu, Matius. nabi Nabi palsu. palsu kan? Ya, nabi palsu. Iya kan, betul kan, nabi palsu. Ya, sudah selesai. Buah dari nabi palsu itu apa? Memanggil Yesus sebagai apa? Buah dari nabi palsu memanggil Yesus sebagai Yesus hanya nabi. Buah dari nabi palsu itu biasanya nabi. memanggil Yesus Tuhan. Iya. Bernubuat pakai nama siapa? Hah? Hah? Bernubuat pakai nama siapa? Pengikut Mereka nabi palsu. bernubuat demi namaku, ya. Nama Mereka Yesus. bernubuat. Nah, pengikut nabi Tuhan palsu mengusir memanggil. setan pakai nama siapa? Tuhan, nama Tuhan. Pakai nama Yesus. Pengikut Tuhan. nabi palsu mengusir setan pakai nama siapa? Tuhan. Nama Yesus. Itu siapa? Islam atau Kristen? Yang menggunakan nama nabi palsu itu. Iya, buah-buah daripada nabi palsu pengikutnya memanggil Iya. Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, Coba buka bermujizat ayatnya. pakai nama Yesus. Iya. Pertanyaan saya, Nama Tuhan. Nah. Buka ayatnya, buka ayatnya. sekarang Coba, pertanyaan coba saya, buka ayatnya. kenapa saya yang kau Pada hari suruh? terakhir. Nggak ada Kristen di situ yang percaya kepada nabi Yang palsu. memanggil Yesus Tuhan dan bernubuat pakai nama Yesus siapa? Iya, pada hari terakhir orang akan mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi berkata Tuhan ya, yang mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami Mereka bernubuat demi namaku. Di situ siapa? Siapa pelakunya? Islam atau Manusia Kristen? kan, nabi palsu. Islam atau Nabi Kristen? palsu. Islam atau Nabi Kristen? palsu. Islam Pelakunya atau adalah Kristen? nabi palsu. Islam Nabi atau palsu. Kristen? Iya, saya tahu Jadi yang nabi percaya- palsu. Iya, nabi saya palsu, tahu. kan? Itu kan membahas Ah. nabi palsu. Nah, siapa pengikutnya betul. nabi palsu itu? Adalah dia yang Iya, memanggil udah tahu Yesus sendiri, Tuhan, kan, sadar diri, kan? bermujizat pakai Sadar nama diri, kan? Yesus, mengusir setan Iya. pakai nama Yesus. Itu siapa? Itulah oke. pengikutnya nabi palsu itu. Itu siapa? Itu yang pengikut Allah-Allah lain. Jadi nabi Ya, palsu itu pengikut lari Allah-Allah lain. lagi, lari lagi, lari lagi, Gimana lari? lari lagi. Bang Juma udah akui, kan? Dengarkan, Udah akui, kan, Nabi dengarkan. Pengikut nabi palsu tanda-tandanya
memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat. Ya, Tergila kau. Itu kan tepuk tangan katanya sukacita. Berarti ketika orang nepuk nyamuk, pada waktu yang sama dia sedang bersukacita kepada nyamuk gitu. Bahas tema saja, bentar. Untuk intinya bangku. Kan kalian yang suruh aku pelan-pelan Bang Faru. Kalau kita langsung ke intinya Bang, kena ginjalnya meninggal dia. Tak mudah menjadi aku Dewi, harus pelan-pelan dulu, masuk pelan-pelan dulu. Kalau langsung kita hantam, udah meninggal. Itu Angel. Itu Angel. Apa? Aku, temanku di bawah, ada yang bertanya ini sama kamu itu. Katanya, kalau itu bisa menjawabnya, ya, diterbangkan sama itu paus. Apa? Pertanyaannya Bacot. gini. Betul. Terbang paus kalau itu bisa menjawabnya katanya. Pertanyaannya gini tuh. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan yang tertulis dalam Bible kalian? Apa manfaatnya itu? Kau mau lagi? Meninggal, aku bilang sama kalian, jangan deh tanya itu. Kalian kasih singa pun akan meninggal gitu. Kau lah meninggal. Ya udah kalau gitu jawab itu. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan data yang tertulis di dalam Bible kalian? Apa manfaatnya itu? Kalau aku jawab, Kalau benar jawabanmu terbang singa ke paus. gak ada itu. Teman-teman, tapping di tempat dia yang level tinggi tapping. Iwan Villa, Nggak ya ada para pasukan-pasukan gondrong yang levelnya tinggi tapping tempat dia. Saya yang akan terbangkan si paus, bilang paus saja jangan singa. Teman-teman, paus saja. Silakan. Udah tapping dia. Level berapa ada yang tapping tempatmu tuh? Dia akan terbangkan si paus. Level nggak ada miskinnya. Oke, bacot kau. Buktikan dulu lah itu. Itu jangan bacot kau sementara kau tidak Penipunya kau. Ya, itu tangkapin dulu lah tantangannya. Mungkin begini ya. Tunggu dulu. Penipunya kau. Kau itu Mungkin itu mau dibuktikan ke Bang Faruk dulu gitu. Terbangkan dulu ke Bang Faruk pausnya gitu. Ya. Itu mau buktinya, ya teman-teman di bawah terbangkan ke aku dulu gitu. Ya, aku pribadi sebenarnya teman-teman ya, nggak enak aku. Kalau kayak gitu, pembuktian diinginkan oleh kakak Angel ini, aku nggak enak sebenarnya teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman memaksa ya apa boleh buat teman-teman. Silakan diterbangkan teman-teman, silakan. Aku pribadi sebenarnya nggak enak, terus terang aku bilang nggak enak, nggak enak. Tapi demi membuktikan kesungguh-sungguhan kita kepada kakak Angel ini, silakan lah. Nanti pura-pura nggak nengok pun aku nanti gini aku ya. Kau urus sendirilah agamamu itu. Memang kau udah betul kali rupanya agamamu, makanya kau mencari-cari tentang agama orang. Udah bagus kalinya hidupmu. Itu ya. Aku tidak berupaya mencari-cari, tapi dulu aku dari sana. Aku dulu mantan Kristen itu. Iya mau sekarang terserah. Mau kau mantan Kristen, sekarang kau jadi Muslim, terserah, itu pilihanmu. Urus aja agamamu. Jangan kau mengurusi orang lain. Ini bukan ngurusin itu. Saya Udah betul kali rupanya hidupmu. Udah betul kali hidupmu. Sudah betul lah. Apa yang nggak betul itu tengok. Aku pakai baju. Kalau memang betul hidupmu, jangan kau mengurusi orang lain. Jangan kau mengurusi agama orang lain. Jawablah, tai kau makan. Gimana tertulis indikator Jawab itu? bukan tai itu kau makan. Bertahu kau. Kok kerasukan kau itu? Aduh. Makanya itu kurang-kurangi tepuk-tepuk nyamuk di hari Minggu itu. Diamlah kau jadi komplain harus aku. Kurang-kurangi kemasan Kau itu tai. Kan kerasukan lagi kan. Kau itu tai. Kau yang kerasukan. Masa kayak gitu itu ajaran Kristen itu? Katanya jangan kasih. Diamlah kau. Jangan kau bawa agama di sini. Enggak gini Kau loh. kayak Harus tai. setiap kalian Kristen itu bertanggung jawab membuktikan Tai ajaran lah kau, kasih tai. dalam diri Kau kalian. makan mata.
Kemasukan dia kan. Belum sempat pula aku ngobatin dia udah kemasukan dia, tengok nggak? Makanya aku bilang itu orang itu umat sumbu pendek bang, jangan kayak batu-batu taping lagi di sana, jangan. Teman-teman muslim jangan taping lagi di sana, biar Bang Faruk di sini yang bermainkan melalui narasi saya gitu loh. Teman-teman jangan taping lagi, kan jadi kemasukan dia, tengoklah api kena maki. Kalian yang mempercepat proses dimakinya saya dengan kalian taping di sana. Jangan kalian taping dulu. Jangan dong dipercaya. Halo bang. Halo. Aduh, pikir dia. Kalian nonton aja udah, nonton aja. Kalau ada rezeki kalian pancing dia, kasih dia satu mawar gitu. Ini udah aku serang di sini, ya kan? Kalian serang lagi dari tapingan, kemasukan lah dia. Cuman nggak kayak gitu konsepnya bang, caranya nggak kayak gitu. Ya biar dari aku aja lah gitu loh. Bunda Neng Nirmala, oke, Jukut Pija, aku tahu kalau udah kayak gitu dia kemasukannya dibawa di sana pasti ganggu dia melalui kolom komentar sama kalian itu. Makanya jadi dia. Edison, selamat bergabung Edison 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Edison, ayo bersampaikan Bang Edison. Tidak ada mau disampaikan bang. Ya. Muslim ya? Ya. Ya. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Ya, Edison. Muslim. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ani Edwin. Ya, Ani Edwin. ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Cuman pengen tanya aja bang. Apa itu? Oh, 120.000 Bang per botol Bang, 120.000 Bang. Gimana bang? 120.000 per botol. Abang tanya harga parfumku tadi kan, bukan? Oh salah. Maklum bang, ya puasa bang, jadi dehidrasi, boleh saya Bang. ketawa dulu nggak bang? Boleh kasih kesempatan saya ketawa dulu nggak bang? Boleh bang, boleh. Udah bang. Enggak, aku tadi pendengaranku bang, biasa teman-teman. Kalau kita dalam kondisi lapar dan haus, terkadang halu itu muncul dalam diri kita. Kan? Kupikir abang ini tadi nanya, berapa parfum sebotol Bang Faruk? Aku bilang 120.000. Tapi salah bang ya. Apa yang ada yang mau disampaikan Bang Ani? Nggak gini bang. Ini serius ya bang. Ya. Abang kan pernah sebelumnya di agama sebelumnya kan? Yang pertanyaan saya gini bang, waktu Yesus jadi manusia, apakah anunya hidup bang? Aduh, jangan kita lah membahas itu bang, bahaya itu. Jangan dibahas itu bang, bahaya nanti kita bang. Oke Bang Ani ya. Oke bang. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Anakku 4 bang. Oke. Ini si Angel tadi ini. Nah teman-teman ya, tetap layar lah teman-teman ya. Love orange-nya, ya Iwan Villa yang menggunakan Allah rezekinya. Kalau yang ada koinnya apa? WL-nya jadi isi teman-teman. Ada mawar itu 112, paling berkisar 80-an lagi mawarnya itu teman-teman. 80-an lagi mawarnya. Sultan memang enaknya cari PK aja ini. Oke, kita cari si Hot Maria Situmorang. Hot Maria Situmorang.
Yuna Bahu. Masya Allah, syukran abangku, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kita. Bang Boy. Halo, Ito Yuna. Halo itu. Burung naibaho ko ito ya? Iya itu. Kan awal kan baho itu naibaho itu. Iya, baru mergapa kita itu. Sniper. Sniper kan? Iya. Manggilnya Ipar. Manggilnya Ipar kan? Iya, sniper. Iya, manggilnya Ipar bisa. Iya, boleh. Panggil Ipar pun boleh. Gitu. Asal jangan panggil Siani ya, salah paham nanti orang itu. Iya, jangan hilang i-nya, Sian. Oh jangan. jangan hilangkan sinya, jangan hilangkan i-nya, bahaya nanti kalau itu panggil aku Sian. Makanya aku bilang harus ada i-nya. Iya. Loh, kenapa nggak diterima PK aku itu? Bentar lagi lah kita PK itu. Tunggu dulu, tunggu hidup dulu kipas ini. Kita ngobrol-ngobrol aja. Itu dari mana ini? Asalnya dari mana itu? Asal sih di Kalang, Sekarang ini posisi di mana? Di Sidikalang. tebing. Oh, kenapa itu nggak di Sidikalang aja? Kan enak cari uang di Sidikalang itu. Bisa bercocok tanam kita, nanam kopi, nanam karot. Iya banyak sih mau ditanam. Tapi kerja di sini toh, Di tebing kerja apa itu di tebing? ngajar, Ngajar apa? ngajar anak-anak Iya, SD, SMP, SMA. SMP. Oh, sama lah kita itu. Aku juga pengajar, cuman aku di bidang terapisnya. Dan terapisnya ya, di mana itu? Aku terapis ODGJ nih di Kat Siantar. Oh di Siantar. ODGJ, Oh, iya, ya. aku terapis ODGJ itu. Orang-orang dengan gangguan jiwa aku kasihkan terapi sama mereka gitu loh. Iya ya. Kalau orang yang hampir ODGJ bisa lah ya kan? Iya banyak. 30. Apa curang? Kok nggak ada jaringan? Jaringan siapa? Jaringanku atau jaringan itu ini? Cedek layar guys. Oh. Sebenarnya lagi. Nah itu kan tanya tadi kalau hampir bisa nggak ini? Jaringan siapa ini? Ini hampir ODGJ atau sudah bisa dikatakan ODGJ? Tunggu uji dulu ya kak ya. ini kawannya. Cek. Nih uji dulu kak ya. Ini yang hampir itu. UGC. Ya bentar, aku uji dulu dia. Coba tanya dulu sama dia kak. Tanya Oh, dulu sama tanya dia. sini. 1 Bentar ya. Iya, aku tak diuji dia. 1 ditambah 1 tambah 1 berapa? Tanya sama dia. Oh, coba tanya. Dek, 1 tambah 1 berapa? 1. Ampa. Ampa katanya. Sudah ada indikasi awal. Tunggu ya. Biar ku tanya Ada dulu orang sini, ini. Bu. Ada banyak sini. Biasanya orang tua aku gitu loh. Untung aku ketemu sama itu. Soalnya banyak kali ini mau aku bawa, nggak terbawaku. Biar ku tanya dulu ya. Coba itu konselingi dulu. Ini lagi salah satu ODGJ-nya. Ini. Oh banyak ya. Yang laki-laki Banyak. juga. Rugi Yang aku laki-laki toh. juga. Coba aku tanya dulu 1 tambah 1 ya. 1 tambah 1 berapa Pak? 11. 11. Aduh gawat. Di rumah ada 3 ODGJ lah. Calon-calon masih memang. Bu, Kak, gini lagi 1 Kak, itu tambah ditanya 1. lagi gini Kak, itu ditanya lagi gini. Jangan bro, ini berkati Pak Hilmi. Mana lebih tua, anak atau ibu? Oh, coba kita tanya dulu ya. Mana lebih tua, anak atau ibu Pak? Anak-anak. Anak katanya. Oh itu udah parah itu langsung itu panggilan dulu dari bawah sekali. Ibu toh ada helikopter lewat. Udah parah itu. Kalau dia bilang anak lebih tua, dia sudah parah itu. Bawa kemari itu biar ku terapis itu. Oh, mau kita besok ke apa ya Pak ya? Ke Siantar, terapis. Iya, Makanya biar orang yang terapis main itu. duduk lah orang yang coba lah. Hah. Mana gini pertanyaan ketiga nih toh. Itu
Coba ditanyakan, mana yang duluan ada? Ibu atau anak? Orang ini udah agak apa? Mana duluan, ibu atau anak? Jawab. Bapak duluan. Kalau nggak ada bapak, nggak ada anak. Anak duluan. Ayam atau telur? Ah, itu udah mulai kumat itu. Udah mulai kumat. Udah Pak, jangan ngomong lagi kasih nanti. Besok nggak mau bawa lagi kan? Itu sama, itu kawan kos itu ya? Ih, teman satu kerja lah. Aku beneran kok bisa ya? Orang Oh, itu ini- Protestan juga. Iya. Jadi ini memang nggak usah ditanya. Makanya ada spring bed kan, dia tidur di bawah itulah. Agak lain. Itu. Aku kan sudah berapa kali nih bertanya ini sama teman-teman Kristen itu. Ini hal tentang penyaliban. Tentang penyaliban ini toh. Kalau boleh nih bertanya ke itu kan, itu Protestan nih, apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen berdasarkan narasi yang tertulis di dalam Bible kalian itu? Kenapa? Apa? Apa manfaat? Dengar simak itu ya. Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen atau bagi manusia berdasarkan narasi yang tertulis dalam Bible? Apa manfaat kematian Yesus? Bentar dulu, itu ini apa? Agamanya apa? Saya mantan Kristen. Mantan Kristen. Oke, tunggu ya, biar kita tanya dulu satu-satu lagi. Baru nanti saya Coba nyimpulkan. Iya. Bu, apa manfaat? Kali dua kau mati ngapain? Nanti dulu itu ya. Nanti gak dikasih nanti. Manfaat apa? Apa manfaat kematian Yesus di kayu salib bagi Kristen atau bagi manusia berdasarkan narasi yang tertulis di dalam Bible? Apa manfaat kematian Yesus? Yang di dalam Bible. Penebusan dosa. Iya. Iya, menebus dosa manusia. Penebusan dosa. Oke, di mana tertulis dalam Bible Yesus mati untuk menebus dosa manusia? Tunggu lah aku baca Alkitab ya. Apa jawaban Bapak? Jawab kemari. Sama penebusan dosa. Ya, di mana datanya? Yesus dikatakan mati untuk menebus dosa. Di mana datanya? Dari narasi. Anda tahu nggak arti kata narasi? Cemana sih? Narasinya siapa? Narasi siapa yang mengatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa? Narasinya Narasi siapa? Bapak. Narasi Bible. Hah? Narasi Bible. Di mana tertulis itu? Di apa di Alkitab di Matius, Markus, Lukas. Kalau Bapak baca ada itu. Coba lah baca. Betul lah Pak. Jawabannya di situ. Tidak ada itu ya. Tidak ada di dalam Bible. Bapak ini jadi kalah. Mana dikatakan Yesus mati itu untuk nebus dosa? Tidak ada. Tidak ada. Aku Tidak cari ada. di internet ya. Aku cari Apa? di apa di internet. Iya, coba cari itu. Untuk apa? Coba. Data dalam Bible. Tanya dulu Gemini AI ya. Kitab apa? Dalam kitab apa? Pasal berapa? Nomor berapa dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa manusia atau dosa Kristen? Di mana? Pelan kali suaranya. Mas, Pelan kali suara Bapak. Suara Oh, panas handphone sudah. Coba kuatkan dulu suaranya. Agak pelan kali. Di sini berisik. Ya, cek. Udah didengar? Enggak, kuatkan dulu Pak. Kuatkan. Ini udah sampai mau mati. Coba ambil speakernya. Biar sampai pakai speaker dulu kita. Biar pakai speaker kita dengar Bapak ini. Kayaknya agak serius ini. Coba orang ini Pak. Yang kamu jadi Mana? Yuk, tetep layar teman-teman. speaker ini enggak tahu. Oh, ini speaker sekolah kita itu ya kan? Iya, memang ini. Ayo, mana datanya? Di mana tertulisnya? Ayo, silakan.
Di mana tertulis dalam Bible dikatakan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Ini enak dia pakai speaker. Dosa manusia. Apa ini? Di mana datanya itu? Di mana datanya itu? Katanya, di Alkitab. Iya. Di kitab apa? Pasal berapa? Nomor berapa? Apa mau kau kasih kalau tahu kami? Diterbangkan paus sekarang juga. Terbangkan dulu bang, biar kami yang jawab di mana. Ada nggak paus, Bapak? Nanti nggak ada pausnya. Iya, nanti pak. Kerja dulu. Nanti baru pausnya digaji. pulang. Kerja dulu baru digaji. Tadi karena kata Prabowo gaji dulu baru kerja. Saya Iya. jangan bawa orang lain dalam pembicaraan kita ini. Mari kita, mari kita. Alkitab. Mana? Ini Bibel. Oh, jadi Bapak mantan Kristen. Ini bapak ini Islam. Iya. Tunggu ya Pak, 5 menit kasih waktu. Nanti pause ya. Enggak, Bapak mantan orang Kristen. Iya, saya mantan Kristen. Apa yang Iya, saya mantan Kristen. Penjahat. Tidak perlu. Saya tinggalkan Kristen itu. Saya tinggalkan Kristen setelah bertahun-tahun lamanya saya dalamin Bible. Pura-pura budak apa? Jadi isi Bible Oh, itu- setelah memahami Bible. Tunggu, setelah berapa kapan Bapak ini ninggalkan Kristen? Udah lama. Kapan Bapak ninggalkan Kristen? di tahun 2012 2012. bulan 10. Ya bagus, mantan pendeta. Oh iya. Karena saya sudah baca Bible itu berkali-kali dan bertahun-tahun, saya pastikan tidak ada narasi di dalam Bible di mana dikatakan Yesus itu mati, Yesus nebus dosa manusia, apalagi dosa-dosa Kristen tidak ada. Sabar kok, Pak. Jadi Bapak ninggalkan Kristen alasannya apa? Sederhana. Yesus mengusir saya ketika saya panggil dia Tuhan. Yesus mengusir Bapak. Iya. Yesus mengusir siapapun yang manggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, diusir sama Yesus. Dan dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Kita kalau nggak percaya, baca dalam Matius 7, nomor 21 dari 23, baca. Katanya Matius. Oh, berarti Bapak dulu diusir gitu ya? Oh, langsung Yesus itu datang ke depan Bapak ngusir gitu? Di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 tertuliskan Yesus mengusir orang yang manggil dia Tuhan, bermukjizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, dan dikatakan Yesus pembuat kejahatan. Lalu disangka Nggak ada, nggak? Nggak ada. Bukan setiap orang yang bersatu kepada aku Tuhan. Mas Nggak ada. Nggak ada begitu. Oke, saya bacakan ya. Ini ya, Matius 7 saya buka di sini ya. Biarlah dulu dia ngomong, biar nanti kita yang jawab. Iya. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Itu kalau ada musik dikecil ada musik. Iya, musuh ibu ini pula mengganggu ya, Bu. Udah. Ya. Biar kalian biar kita dapat ilmu gratis ini kan, pemahaman gratis. Iya. Ayo. Nih. Ilmu ini nggak akan kalian dapatkan dari pendeta-pendeta di gereja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke, dengar lagi toh. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nggak tahu deh konteksnya. Enyahlah daripadaku, Saya ini kata karena Yesus. Yesus disalahgunakan nama Yesus di sini. Itu Di mana di sini tertulis disalahgunakan nama Yesus? Mana tulisannya disalahgunakan nama Yesus, mana tertulisnya? Di mana tertulisnya? Nggak biar tulis dia. Ini kan.
Jangan gini itu, jangan imani sesuatu yang tidak tertulis dan kalian menolak sesuatu yang tertulis. Oh, kalau kami, kalau itu tandanya orang Kristen pernah, kalau kami diimani dulu, baru. Ini kan harus Kalau logikanya kan sesat. percaya dulu baru diimani kan. Kalau dalam iman Kristen percaya dulu baru diimani. Percaya Iya. dulu baru dilogikain. Bukan, beda lah. Kalau kita pikir secara logika ya nggak bisa. Oh, berarti Kristen itu kalau dipikirkan secara logika, ya tidak selaras dengan logika gitu toh kan? Enggak. Udah ngomong aja lah dulu itu. Sekarang gini, cobalah dulu buat pemahaman itu gimana Kristen itu coba. Oke, dalam Matius 7:21-23, ya, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat dengan nama dia, bermukjizat dengan nama dia. Di zaman sekarang, yang manggil Yesus Tuhan siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Yang bermukjizat dengan nama Yesus siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Yang mengusir setan dengan nama Yesus siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Berarti yang diusir oleh Yesus, Islam apa Kristen? Kristen. Diusir sama Yesus. Gimana? Yang jadi pertanyaannya itu, di mana harga dirimu? Gitu loh. Kau masih berada di satu tempat, di mana tempat itu telah mengusirmu. Jelaskan diusir kan? Makanya aku bilang, aku gak mau Kristen lagi, karena diusir Yesus. Yesus mengusir Kristen gitu loh itu. Nah, kalau itu kembali kepada ini kalau yang sama itu Yuna. Kenapa itu masih Kristen sampai sekarang? Silakan. Nah, apa itu makanya Yesus itu nggak mau dipanggil digunakan nama dia. Itu toh konteksnya ini. Enggak aku. Itu ngarang kau itu, kau ngarang itu. Nggak ada datanya dalam Bible perkataan itu ngarang itu. Bela ya. Itu ngarang, nggak ada datanya itu dalam Bible. Nggak kalau nggak ada suaranya itu, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ngelek kaki ya? Itu nggak ada suaranya tuh. Memang panas sekali HP ku nih. Nggak ada aku mute dia. Oh, orangnya berunding. Udah tahu orang ini, udah sadar orang ini. Oh iya ya, ternyata kita Kristen sesat katanya. Udah sadar orang ini. Oh ternyata betul kata itu itu. Kita ini diusir sama Yesus, manggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia, bernubuat dengan nama dia, diusir katanya. Udah sadar kalian itu? Udah sadar itu? Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 itu, si penyesat itu dan antikristus kata Yesus adalah mereka yang gak percaya kalau Yesus datang sebagai manusia. Dialah si penyesat dan antikristus itu. Begitu. Coba dijawab pertanyaan abangnya itu sama aku. Dijawab pertanyaanku itu. Aduh, takutnya naksir pula sama aku ini. Takutnya naksir aku ini. Karena kalau aku tengok dari modelnya wanita-wanita kesipian ini. Lagi konsili mereka. Itu dengarlah aku ngomong itu. Cuman si Tok ini kabur kan? Terlalu cepat engkau pergi, sedang sebagai tetanggamu, ku berupaya menyadarkanmu. Oh Tin, bukannya sehari
tapi gila pilihanmu. Pakailah akal sehatmu, jangan kau berpegang selalu pada doktrin-doktrin yang mematikan akal itu. Mana lagi weh? Udah kabur dia kan? Oke, kita naikkan lagi satu-satu. Ada Violet, ada Benang Biru, ada Water. Siapa lagi nih? Ada Water Fang. Iya, hasil konsilinya kayak gitu Bang Tata. Hasil konsilinya sebaiknya kita kabur. Itu hasilnya. Begitu Bang Tata. Mereka tadi berkonsili nih 4 orang ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita katakan? Si A mengatakan, katakan dia Tuhan. Si B mengatakan, bukan Tuhan. Si C mengatakan, dia hanya anak Tuhan. Si D mengatakan, semuanya Tuhan. Lalu si E mengatakan, mending gitu katanya. Hasil konsilinya kabur. Ini teman-teman ya. Fungsi cowok tadi apa? Sebagai pajangan, pengganti vas bunga. S2 Islamologi. Ya, main sama perempuan. Aduh, aku tangga sama perempuan. Minta maaf aku bang, aku nunggu abang jam 1 tadi, diundang lah sama Felix. Ya aku minta maaf lah, jangan marah-marah. Kita atur, kita reschedule jam berapa? Jam berapa? Ini kan udah mau ibadah, abang, udah mau sholat. Lama lagi aku 1,5 jam lagi. Gas lagi nih. Boleh 1 jam boleh. Sebentar, aku pindahin dulu ya. Aku nih pakai data tadi karena mati lampu. Aku pindahin ke wifi dulu sebentar. Loh, belum lagi aku diskusi, udah datang ini. Sebentar ya. Umat kau ini kejang-kejang di sini Ki. Teman-teman, Belum lagi. aku nih sebenarnya kita nggak nyalain Bang Faruk teman-teman. Kita nggak nyalain Bang Faruk ya teman-teman ya. Ini memang kesalahan Bang Oki. Bang Oki itu dari malam tadi udah janjian sama Faruk ya. Aku lupa janjiannya itu antara jam 1 sampai setengah 2. Aku kira jam 1 tadi nggak jadi ya. Teman-teman, 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan Bang Faruk Sianipar ya teman-teman ya. Kalian sampaikan temanya apa, bilang sama teman-temanmu. Temanya konsep ketuhanan, diskusi yang baik, tidak ada serangan pribadi. Kita berdiskusi konteks di dalam Alkitab, ya, Alkitab dan Al-Quran, ya. Jangan ada serangan-serangan pribadi, jangan ada menghujat pribadi, ya kan. Kalau narasi-narasi tendensi untuk kayak sedikit-sedikit itu ya silakan lah, nggak masalah. Gitu. Tapi jangan kayak tadi loh. Masa aku sama Pak Ustadz Pelik aku begini aja aku dimarahin? Kan bingung. Gerak begini aja aku dimarahin, itu gimana sih? Gitu. Oke, silakan. Ya, satu jam ya Bang ya. Aku udah PK tadi soalnya. Siapa yang memulai? Silakan Bang Faruk aja. Tapi panasin dulu lah 5 menit. Aku izin ke belakang dulu sebentar. Udah panas. Ya sebentar lah, sebentar, masih 1,5 jam. Panasin dulu 5 menit sebentar aja. Ya, teman-teman, sambil bantu tap-tap layar teman-teman. Panasin dulu 5 menit. Kemarin kesepakatannya matikan kalau apa dia deh. Kesepakatannya matikan apa? Hadiah, nggak boleh kasih hadiah. Mana caranya? Mana ini pengaturannya? Dia matikan apa dia?
matikan hadiahnya nih. Kemarin kan kita udah sepakat kan Ki mematikan hadiah. Sebentar guys. Pakai aja gip itu nggak ada masalah. Nggak ada yang ngegip saya hari ini, tenang aja. Nggak, intinya gini, kita jangan fokus kepada gift-nya gitu loh. Iya, pokoknya gip kita hiraukan aja. Tapi bilang makasih boleh ya. Bilang makasih boleh. Biar ada nilai edukasinya gitu. Ya, tapi bilang makasih boleh. Tapi nggak boleh menjilat. Saya tidak pernah menjilat. Kalau saya menjilat spender ke sini semua udah. Kalau saya menjilat spender udah masuk sini semua. Saya tidak pernah menjilat loh. Nah, bilang-bilang begitu aja nggak masalah. Makasih gitu. Saya tidak pernah menjilat. Memang teman-teman yang mau kasih saya kok. Itu. Pikir kau bilang gini memang. Aku pikir kau bakal bilang gini. Memang aku nggak pernah menjilat. Memang aku penjilat. Mau bilang gitu kan? Aku pikir kau bakal bilang gitu tadi. Tapi nggak penjilat pun kau Ki cair juga 7,5 juta Ki ya. Banyak. Jangan dihitung 7,5 juta. Nggak usah menjilat aja banyak. Satu kali lab itu bisa 6 juta, 7 juta. Kemarin itu yang waktu sama kau itu kan 6 juta, 7 juta. Itu sekali lab itu banyak. Tidak gitu. Itu kau bahas, tidak. Apa? Yang 7,5 juta itu sama Sofiatul. Nggak menjilat pun kau cair juga dengan Sofiatul kan. Ya karena orang baik sama saya. Itu saya tidak butuh menjilat. Itu ngapain kita harus menjilat? Itu karena orang bantu saya harus menjilat. 6-7 juta Ki ya. Apa? Sekali live gitu dapatlah kau dari koin-koin itu di 6-7 juta ya. Kadang-kadang sebulan sekali lah, sebulan 2 kali itu. Oh dapat 6-7 juta ya. Jadi kenapa nggak bisa beli rumah kau? Apa? Kan nggak tiap hari tuh. Kan dikumpulin uangnya sekarang. Iya. Kita mau Kan beli dapat dari gift, dapat kau dari YouTube, dapat kau dari Facebook gitu loh. Kan Facebook. YouTube aku mana? YouTube aku udah berpindah tangan. Mana ada YouTube aku? YouTube aku udah berpindah tangan. Ya seharusnya kan kau bisa nabung gitu loh. Bisa beli rumah. Loh ini kan aku nabung. Lah memang aku nggak ada kebutuhan. Aku punya mertua yang harus aku biayain. Itu. Aku kan punya mertua yang harus aku biayain. Aku punya keluarga. Aku ada tanggungan karyawan yang kalau warung sepi aku harus tombok. Lo karyawan itu kan ada cashbacknya. Kau bayar karyawan bukan pemasukan. Iya makanya maksudnya kan gini. Namanya usaha kan tidak selamanya rame. Kita punya karyawan kan kita harus bertanggung jawab toh. Aku punya istri. Itu. Tapi jadi ini bagi-bagi jangan semua. tersinggung kok ya. Jangan tersinggung kok ya. Nggak habis ke garam Cina lagi kan. Nggak lah kan. Weh amit-amit tidak pernah muka setampan ini yang jenggotnya panjang ini. Kau lihatlah adalah muka-muka saya ini pengguna. Nggak bisa lah dilihat dari wajahnya. Kau pun lucu. Bisa lah. Kecuali yang begini nih. Itu mungkin tuh. Itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Silakan. Jadi sama ya. Apaan kau lah itu. Ayo kita fokus ke diskusi. Ini di sini. Kita fokus ke diskusi. Oke, fix ya. Ku catat ya. Tema konsep ketuhanan. Ya. Tapi Bang Faruk, ada perempuan ini mau nantang Bang Faruk. Kira-kira Bang Faruk berani nggak? Perempuan on cam. On cam, berani nggak? Dia tipe kalian gampang ngerasukan nggak? Enggak. Dia penjelasan Alkitabnya lebih lumayan juga. Berani nggak? Siapa? Oke, kenaikan. Oh, yang ini itu kerasukan itu ah. Kok turun? Naik aja kaget, coba aja kaget. Mana ada? Takut. Wah, kemarin Takut. kau malu kerasukan. Aku dikata-katain sama Mana dia. ada? Kau yang takutnya. Kerasukan dia. Gimana? Aku ditanya ini aja nggak bisa menjawab. Waduh dia. Takut. Shalom Bang Takut. Oki. Kenapa Salam, Kak takut ya Bang Faruk? Takut. Ayo sama Kak Gret. Hah? Berani nggak konsep ketuhanan sama Kak Gret? Gitu loh. Coba kenapa lari kemarin? Nggak jawab. Loh, lari. Tuhanmu bisa neteng nggak? Coba jawab dulu. Jawab. Tuhannya Bang Faruk bisa neteng nggak? Oke, itu pertanyaanmu kan? Coba jawab. Nih, saya jawab ya. Nih, karena ini komal saya bisa jawab. Gini. Allah kami itu tak butuh apapun dan tak butuh siapapun. Ditanya bisa atau enggak kok? Tunggu dulu.
Jawab langsung to the point Jadi gitu mau loh. diskusi, Nggak coba. usah bertele-tele. Kayak gini mau diskusi sama aku kita kok ini. Langsung nggak usah Udah muter-muter. bertanya, mau dijawab nggak dikasih. Nah, ya udah silakan jawab dah. Jadi begini ya, Allah itu mensifati dirinya ya maha kaya. Dia tidak butuh apapun dan tidak butuh siapapun. Makanya dikatakan Allahus Somad. Allah tempat bergantung, bukan malahan yang digantung. Kalau sudah diberikan narasi kepada Anda, jawaban kepada Anda tidak butuh, lucu. Kalau Anda masih bertanya, bisa neteknya. Berbeda dengan konsep ketuhanannya teman-teman Kristen. Kalau konsep ketuhanan teman-teman Kristen, Yesus yang dilahirkan anak Maria ini kan Tuhan nih, yang dalam angan-angan kalian itu bernuzul jadi manusia. Nah, dalam Lukas 11:27, karena dia anak manusia, dia netek ke mamanya. Oke, aku tanggapin ya. Betul. Aku tanggapin ya Bang Faruk ya. Loh, ini diskusi kita kayak mana tema kita Ki? Loh, kenapa? Sabar, kita bahas. Tuhan saya jadi manusia bahkan bisa netek itu karena dia mampu, dia bisa. Tuhanmu bisa nggak? Tuhanmu bisa nggak, Faruk? Akal itu dah. Tuhanmu bisa nggak, Faruk? Jawab, Faruk. Udah, malu lagi, aku malu lagi. Malu lagi, masa dia punya Tuhannya netek kayak mana? Malu Ya. lagi, stop lah udah malu. Jawab, Faruk. Tuhanmu nggak bisa ya, Faruk ya? Malu lagi, ganti lagi gantilah nanti bilang pidana gitu loh. Coba aku yang ngomong kayak gitu, Tuhan Kristen netek, pidana itu. Gak boleh itu gitu loh. Tapi ketika kalian selaku Kristen, kalian sendiri mengatakan Tuhan kalian netek, cuma Pidana. Oke. Ini daripada pidana-pidanaan ini bahaya nih kalau udah pidana-pidana. Coba, nggak usah kayak gitu. mau tanya sama Esti itu pernah dilaporkan dia ke Polda Riau ya karena perkataan Tuhan netek. Kan gitu, Tuhan Kristen netek. Ini kalau aku yang ngomong kayak gitu tuh pidana itu. Ini kau ngaku Kristen tapi kau bilang Tuhan Kristen netek, cemana itu? Gantian ya. Jangan nyerocos dong. Jangan lanjut ke pengadilan. Malu ya. Malu lah. Malu ya kau ya. Oke, Bang Faruk. Bentar, Bang Oki, Siap. aku ngomong dikit baru aku Oke, turun. silakan. Coba diam dulu, suruh dia diam dulu Bang Oki. Ya diam dulu bentar Bang Faruk. Diam dulu. Gantian ya. Heeh. Ya artinya kamu sudah mengiyakan bahwa Tuhanmu nggak bisa apa-apa. Nah, Fremi. Nah, loh, bisa nggak? Ya udah jawab, bisa nggak?